Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang God of High School chapter 505-508 dengan judul Harapan Baru yang Terpadamkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Mubong si Maitreya memulai rencananya. Dia mengaktifkan jantung dari Gaia sehingga bulatan besar di atas bumi yang menyerupai bulan menghisap semua tanda kehidupan di bumi. Dimulai dari tanam-tanaman dan para hewan, satu demi satu mulai berguguran. Itu membuat dua pemimpin terhebat di masa jayanya mau tak mau harus bertindak dengan cepat. Mereka adalah Han Dewi, si kasar Jeong terbaru, dan Mirayo, si penyihir dari barat, sekaligus penerus kekuatan teknologi Mubong yaitu Wave. Mereka berdua bergandengan tangan yang menandakan mereka siap untuk berperang. Di pihak musuh, manusia baru yang dibuat oleh Mubong yang jumlahnya banyak sekali mulai turun dari kasti melayang untuk menghajar dua pemimpin terhebat itu. Dengan mudahnya, Han Dewi dan Mirayo mengalahkan mereka semua. Bagi Han Dewi dan Mirayo, manusia baru itu hanyalah anak ayam. Setelah membereskan para musuh, Han Dewi dan Mirayo langsung menuju ke tempat kastil Mubong yang melayang ke arah bumi baru. Namun tak disangka ada tangan besar yang menghadang mereka berdua. Han Dewi dan Mirayo sangatlah terkejut. Rupanya yang menghadang mereka berdua adalah Gigantis. Gigantis ini seperti golem, tapi badannya sangat besar. Bahkan pergelangan kakinya saja setinggi langit. Tanpa basa-basi, Mirayo menebas Gigantis itu dengan pedang Tata Gata, seakan-akan Gigantis ini hanyalah aktor sampingan saja. Setelah menerima tebasan dari Mirayo, tubuh bagian atas Gigantis hancur berkeping-keping. Han Dewi tak menyanyiakan kesempatan itu. Dia mengumpulkan pecahan tubuh Gigantis lalu menjadikannya satu membentuk tombak dan diperkeras menggunakan mata si bijak. Kekerasan yang dibuat Han Dewi itu sangatlah keras, yang semulanya hanyalah batu biasa namun sekarang berubah menjadi batu berlian. Dengan sangat cepat, Han Dewi melancarkan tombak berlian itu ke arah Mubong yang berada di kastil melayang. Mubong dengan 4 bawahan surgawi tak bergerak sama sekali ketika tombak Han Dewi mengarah pada mereka. Mubong hanya menatap tombak berlian itu. Seketika tombak itu berhenti pas di depan Mubong berdiri. Rupanya tombak itu terhalang oleh pelindung yang diciptakan Mubong. Padahal Mubong menciptakan pelindung tersebut tanpa menggerakkan salah satu anggota badannya. Sungguh tidak ngotak nih OP-nya si Mubong. Saat sedang mengadu kekuatan, tiba-tiba sebuah gedung terjatuh dari langit mengarah ke Han Dewi dan Mirayo. Konsentrasi Han Dewi hilang dan memikirkan keadaan Mirayo, tapi Mirayo menyuruh Han Dewi untuk tetap fokus. Ketika Han Dewi menoleh kembali ke arah Mubong, tepat di depan wajah Han Dewi ada tangan besar milik Gigantis. Rupanya Gigantis sudah meregenerasi kembali tubuhnya yang hancur. Namun serangan dadakan dari Gigantis masih bisa ditahan oleh Han Dewi. Di satu sisi, Mubong merasa bosan sekali dengan serangan yang dilancarkan oleh Mirayo dan Han Dewi. Sampai-sampai Mubong menyindir Han Dewi dan Mirayo. Katanya, apakah ini kekuatan sesungguhnya dari dua pemimpin terkuat di zamannya? Sungguh membosankan. Bahkan kalian berdua tak dapat menyentuhku sama sekali. Lalu, Mubong membuat salib besar yang menghancurkan tombak berlian milik Han Dewi dengan sangat mudah. Bahkan salib itu mengenai langsung Han Dewi dan Mirayo. Mereka berdua terjatuh ke daratan. Saat mereka berdiri kembali, ternyata Gigantis sudah utuh kembali. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang Gigantis sudah berjumlah 10 Gigantis. Melihat itu, Han Dewi sangatlah putus asa, namun Mirayo menyemangati Han Dewi kembali kalau pertarungan ini memanglah tidaklah mudah. Ketika harapan mulai menipis, tiba-tiba tembakan laser yang sangat kuat muncul dari tanah dan membinasakan 10 Gigantis sekaligus. Han Dewi dan Mirayo sangatlah terkejut. Kemudian muncullah Bahtera Noah milik Kaisar Gyeong dari tanah. Dulu, baterai ini digunakan oleh Kaisar Gyeong untuk menghancurkan ratusan juta monster saat masa kejayaan para monster, dan juga sebagai singgahsana sekaligus senjata terakhir Kaisar Gyeong. Sekarang, Bahtera Noah ini dikendalikan oleh Park Il-pyo. Han Dewi sangatlah terheran-heran kenapa baterai ini bisa digunakan, padahal sebelumnya sudah dihancurkan ketika Perang Ragnarok. Rupanya, dalang dari pesawat ini bisa digunakan kembali adalah Baek Son-chul. Mubong yang melihat itu sangatlah terkejut. Dia memerintahkan ke semua anak buahnya untuk menjatuhkan Bahtera tersebut. Para Gigantis dan manusia baru bersiap untuk menyerang Bahtera Noah, namun Bahtera Noah menembakkan lasernya kembali. Sampai-sampai Gigantis, manusia baru, dan bumi yang baru terkena laser itu. Semuanya hancur, tapi laser itu masih belum dapat menghancurkan bumi yang baru. Karena bumi baru ini dilapisi pelindung materia sampai 2 lapis, maka sangat mustahil untuk menghancurkan bumi yang baru ini. Park Il-pyo berencana memakai hulu ledak nuklir Purgatorium. Setiap hulu ledak nuklir ini mempunyai kekuatan setara Tesla bomba. Coba kita bayangkan, bom atom saja itu daya ledaknya 15 juta TMT, sedangkan Tesla bomba 15 miliar TMT. Kebayangkan sekarang bagaimana seramnya bom itu. Ditambah lagi jumlahnya ada 25.000. Wow, sungguh luar biasa.
Memang benar sih daya ledaknya ini sangatlah kuat, tapi bom ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu adalah membutuhkan waktu yang lama untuk diluncurkan. Sembari Pak Lipio menunggu proses waktu peluncuran, Pak Lipio memerintahkan Sujili dan para naganya untuk melindungi kapal ini. Setelah selesai, Pak Lipio meluncurkan bom tersebut ke bumi yang baru. Pak Lipio mengatakan lolos satu saja maka dunia barumu akan lenyap. Mubong sedikit terkejut, tapi dia masih bisa berkata, hanya itu saja? Bom nuklir ini meluncur dengan gila-gilaan menuju bumi baru. Namun tak ada satupun dari bom nuklir ini yang dapat menghancurkan pelindung milik material. Tapi yang sebenarnya diincar oleh Pak Lipio adalah istana Melayang milik Mubong. Karena Mubong fokus ke bumi baru, maka pelindung istana Mubong melemah. Kesempatan ini diambil oleh Pak Lipio untuk menambahkan kapalnya itu ke istana milik Mubong. Rupanya istana Mubong masih kuat menerima serangan kapal Pak Lipio. Itu membuat kapal Pak Lipio berhenti. Saat kapal ini berhenti, salah satu dari 4 penjaga surgawi yaitu Sinaga masuk ke dalam kapal Pak Lipio dan membinasakan sebagian orang-orang di sana, lalu mencekik Pak Lipio. Meski begitu, Pak Lipio tak sedikit pun gentar. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan daya pendorong booster, sehingga kapal itu dapat menembus pelindung istana Mubong. Akhirnya, pertarungan antara manusia lama dan manusia baru tak dapat dielakkan lagi. Kuda kubu langsung menyerang satu sama lainnya. Di sisi lain, Pak Lipio bertarung mati-matian melawan naga. Naga ini sangatlah kuat, bahkan dalam pelepasan 8 ekor saja, Pak Lipio sampai kehilangan mata kirinya akibat pertarungan jarak dekat. Tapi Pak Lipio tak menyerah, dia melepaskan ekor terakhirnya, yaitu ekor ke-9. Naga pun yang melihat itu tidaklah takut, dia malah kesenangan melihat Pak Lipio yang semakin kuat. Pertarungan jarak dekat pun kembali terjadi, tapi kali ini Pak Lipio dapat mematahkan tanduk si naga. Padahal sebelum-sebelumnya hanya menggores saja, sedangkan si naga membuat leher Pak Lipio mengeluarkan tomat yang sangat banyak. Untuk terakhir kalinya, Pak Lipio menggunakan jurus terakhir dari si rubah, dan si naga pun mulai memakai pedangnya untuk menunjukkan keseriusannya. Keduanya pun saling menyerang dengan begitu dahsyatnya, tapi pada akhirnya Pak Lipio harus kalah di tangan si naga. Handewi yang melihat itu sangatlah marah dan memakai gravitasi 1000 kali lipat. Namun si naga tak terpengaruh sedikit pun, malahan menyerang Handewi. Saat dekat dengan Handewi langsung menaikkan gravitasinya menjadi 5000 kali lipat. Baru si naga terjatuh. Namun si naga mulai menunjukkan keseriusannya, dia langsung berdiri kembali. Melihat itu, Handewi menambahkan gravitasi sampai 10.000 kali lipat. Tetap saja si naga berdiri tanpa merasakan tekanan yang menekannya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.